Ada momen ketika kita duduk sendiri, mencoba memahami arah hidup yang terus bergeser, sambil menyadari bahwa apa yang kita bangun dengan usaha panjang tidak selalu bertahan seperti yang kita harapkan. Dunia kadang bergerak lebih cepat daripada kesiapan kita mengikutinya. Di tengah perubahan itu, pikiran kita mencari tempat untuk berpijak, sebuah ruang tenang yang memberi jarak antara emosi dan kenyataan. Disinilah gagasan stoik bekerja lembut, mengingatkan bahwa kendali utama selalu berada dalam diri sendiri, bukan pada apa yang dilakukan orang lain. Melalui prinsip tersebut, kita belajar menerima kenyataan bahwa sistem yang kita bangun bisa berubah, diganti, atau bahkan dihancurkan oleh tangan yang baru datang. Namun kita juga memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa kuat sistem itu bertahan, melainkan oleh ketenangan batin saat menghadapi perubahan. Dari titik itulah perjalanan pembahasan ini dimulai dengan hati yang lebih hangat, pikiran yang lebih tenang, dan kesadaran bahwa setiap perubahan membawa pelajaran baru. Ketika seseorang menciptakan sebuah sistem, entah itu metode kerja, pola, kebiasaan, atau struktur yang ia bangun bertahun-tahun, ada kecenderungan alami untuk memasukkan sebagian dari dirinya ke dalam sistem tersebut. Seolah-olah setiap keputusan, setiap pola, dan setiap detail di dalamnya adalah perpanjangan dari identitas pribadi. Kita merasa telah menanamkan waktu, tenaga, dan pemikiran, sehingga hasil akhirnya tampak seperti cerminan diri. Dalam kondisi seperti ini, ego perlahan tumbuh tanpa kita sadari. Ia menyatu dengan sistem yang kita hasilkan, membuat kita melihat setiap bentuk perubahan sebagai ancaman, bukan sebagai proses alami dari kehidupan yang terus bergerak. Namun, di tengah pergerakan zaman yang cepat, muncul orang baru yang tidak memiliki keterikatan emosional terhadap struktur tersebut. Ia hadir dengan cara pandang yang segar, energi baru, serta dorongan untuk membuktikan dirinya. Disinilah benturan terjadi. Apa yang kita anggap matang, ia anggap usang. Apa yang kita kira telah optimal, ia nilai tidak sesuai kebutuhan. Ini sering memicu perasaan tersinggung, seakan pencapaian kita diremehkan, atau seolah kerja keras selama ini tidak dihargai. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, benturan tersebut muncul bukan karena maksud untuk meremehkan, melainkan karena perbedaan cara memandang dunia. Perspektif stoik mengajak kita untuk menarik jarak dari ego agar tidak terjebak dalam keterikatan yang membutakan. Stoicisme mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita buat bukanlah sesuatu yang melekat pada jati diri. Ia hanyalah hasil dari upaya pada waktu tertentu yang sewaktu-waktu bisa diganti, diubah, atau dilewati oleh orang lain. Ketika perubahan terjadi, itu bukan serangan terhadap diri, melainkan konsekuensi dari dunia yang bergerak. Dengan cara pandang ini, kita diajak melihat bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apakah sistem tersebut dipertahankan atau tidak, tetapi oleh kualitas karakter yang kita tunjukkan dalam menghadapi perubahan. Ego membuat kita ingin diakui sebagai pencipta tunggal, seolah tidak ada yang boleh menyentuh hasil kerja kita. Tetapi hidup di era modern menuntut kemampuan beradaptasi. Sistem yang kita bangun mungkin berhasil pada masa tertentu, namun tidak berarti relevan selamanya. Percampuran generasi, teknologi baru, dan kebutuhan zaman menuntut pandangan yang fleksibel. Jika kita terlalu terikat pada sistem itu, maka kita akan mudah terluka ketika ada orang baru yang mengubahnya. Sebaliknya, jika kita memandang diri sebagai bagian dari proses yang lebih luas, perubahan menjadi hal yang dapat diterima dengan kepala tegak. Pada Akernia, pembebasan dari ego bukan hanya soal merelakan perubahan, tetapi juga soal membentuk ketenangan batin. Stoik mengajarkan bahwa hal yang dapat kita kendalikan hanyalah usaha,
dan niat. Bukan bagaimana orang lain memperlakukan hasil kerja kita. Saat kita mampu memisahkan diri dari ego, kita tidak lagi merasa runtuh ketika sistem itu berubah. Kita tetap berdiri, tetap berkembang, dan tetap menjadi diri sendiri tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Dengan demikian, kita dapat terus berkarya tanpa beban, serta menerima bahwa setiap sistem yang kita bangun hanyalah bagian dari perjalanan, bukan pusat dari identitas pribadi. Dalam perjalanan hidup, kita sering menganggap sesuatu yang stabil sebagai sesuatu yang akan terus bertahan. Kita merasa bahwa sistem yang sudah kita rancang dengan teliti memiliki tempat yang aman, seolah ia akan tetap berdiri selama kita menjaga dan menunjukkan dedikasi. Namun kehidupan modern menunjukkan gambaran yang berbeda. Segala hal bergerak cepat, berubah tanpa menunggu kesiapan siapapun, dan tidak peduli pada perasaan seseorang yang telah menaruh harapan pada hasil kerjanya. Ketidakkekalan menjadi kenyataan yang terus hadir, meskipun tidak selalu kita terima dengan lapang dada. Dalam perspektif stoik, ketidakkekalan bukan ancaman, melainkan sifat dasar dari kehidupan. Segala sesuatu yang lahir akan menuju perubahan. Itu berlaku pada teknologi yang berkembang, hubungan antar manusia, keputusan di tempat kerja, hingga cara berpikir yang terus berevolusi mengikuti kebutuhan zaman. Ketika seseorang baru datang dan mengubah sistem yang kita bangun, perubahan itu sesungguhnya bukan tindakan meruntuhkan, melainkan bagian dari aliran waktu yang tidak pernah berhenti. Kehadiran orang baru bukan sekadar pergantian peran, melainkan tanda bahwa perjalanan bergerak ke arah yang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Kita sering terjebak dalam anggapan bahwa kestabilan adalah bentuk keberhasilan tertinggi. Padahal, banyak hal di dunia ini justru tumbuh melalui pergantian. Tanaman membutuhkan musim gugur agar daun lama berguguran dan memberikan ruang bagi tunas baru. Begitu pula sistem yang kita buat. Ia tidak selalu diciptakan untuk bertahan selamanya. Ada masa ketika ia berguna, dan ada titik ketika ia diganti demi kebutuhan yang lebih besar. Bila kita menolak kenyataan ini, kita akan membawa beban emosional saat perubahan tiba. Namun bila kita menerimanya, kita melihat perubahan sebagai proses alami yang memang seharusnya terjadi. Stoicisme mengajarkan kita untuk menyadari bahwa yang dapat kita pegang hanyalah tindakan pada saat ini. Kita bisa merancang sistem dengan usaha terbaik, namun tidak bisa menentukan seberapa lama ia akan digunakan. Apapun yang kita bangun akan melewati tahap di mana ia tidak lagi relevan. Dunia modern bergerak cepat, dan kadang keputusan untuk mengubah sesuatu datang tanpa peringatan. Dalam situasi ini, ketenangan tercipta bukan melalui penolakan, tetapi melalui penerimaan terhadap sifat dunia yang selalu berubah. Ketidakkekalan bukan pertanda bahwa upaya kita sia-sia. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari siklus yang terus berputar. Karya kita mungkin digantikan, tetapi pengalaman yang membentuk diri kita tidak dapat dihapus. Lalu lintas perubahan bukan menghapus nilai seseorang, tetapi membuka ruang bagi pembelajaran baru dan pemahaman yang lebih matang tentang hidup. Dengan menyadari bahwa segala hal berubah, kita bisa menghadapi perubahan dengan sikap yang lebih dewasa, tidak larut dalam kekecewaan, dan tetap berjalan dengan keyakinan bahwa setiap fase membawa makna tersendiri. Ketidakkekalan bukan akhir dari sesuatu, melainkan tanda bahwa hidup terus bergerak, dan kita pun harus ikut bergerak bersama arusnya. Dalam kehidupan modern, perubahan tidak lagi datang secara perlahan. Ia muncul tanpa jeda, tumbuh bersama teknologi yang semakin cepat, dan membawa cara kerja yang tidak lagi menunggu kesiapan siapapun. Di tengah arus ini, kita membangun sistem yang menurut kita sudah sesuai kebutuhan masa kini. Kita merancang alur kerja, menetapkan prosedur,
mengumpulkan pengalaman, lalu merasa bahwa fondasi yang kita bentuk telah melewati banyak pengujian. Namun saat seseorang baru masuk, membawa teknologi atau cara berpikir yang berbeda, sistem yang kita bangun dapat runtuh hanya dalam hitungan hari. Fenomena ini sering menimbulkan pertanyaan dalam diri. Apakah usaha kita selama ini kurang tepat? Ataukah dunia memang bergerak terlalu cepat untuk dikejar? Dalam era digital, kecepatan belajar seseorang tidak lagi ditentukan oleh lamanya pengalaman. Seseorang yang baru memasuki lingkungan kerja bisa dengan cepat memahami pola yang ada berkat akses informasi yang mudah. Mereka memiliki sumber belajar tanpa batas, alat otomatisasi yang mengurangi waktu, dan keberanian untuk mencoba hal baru tanpa beban sejarah. Sementara itu, kita yang telah membangun sistem dari awal seringkali membawa sikap hati-hati karena merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap struktur yang sudah berdiri. Perbedaan ini menciptakan jarak antara mereka yang baru datang dan mereka yang telah lebih dulu menciptakan tatanan. Dari sudut pandang Stoik, kita diajak melihat bahwa perubahan ini bukan serangan terhadap nilai pribadi. Kehadiran orang baru dengan kemampuan lebih cepat adalah konsekuensi dari perkembangan zaman. Tidak ada yang dapat menghentikan laju informasi. Yang dapat kita lakukan hanyalah menerima kenyataan bahwa pengetahuan saat ini dapat dipelajari dengan lebih mudah dan diterapkan tanpa harus melalui proses panjang seperti masa sebelumnya. Dengan cara pandang ini, kita mulai memahami bahwa runtuhnya sistem bukan menggambarkan kelemahan penciptanya, melainkan menunjukkan bahwa dunia telah menyediakan alat yang lebih efisien bagi generasi setelahnya. Adaptasi menjadi tantangan utama. Banyak yang memandang perubahan digital sebagai ancaman, padahal Stoicisme mengingatkan bahwa yang penting bukan mengendalikan arus, tetapi mengendalikan sikap saat menghadapi arus tersebut. Kita mungkin tidak bisa mempertahankan semua sistem yang kita bangun, tetapi kita bisa memilih untuk belajar kembali, menyesuaikan cara kerja, dan menerima bahwa keterampilan masa lalu bukan jaminan bagi masa depan. Dengan sikap ini, kita tidak tenggelam dalam perasaan tersisih, melainkan melihat peluang untuk memperbarui diri. Era digital menguji ketabahan seseorang. Ia menuntut keberanian untuk menanggalkan pola lama, menerima bahwa reputasi tidak bergantung pada seberapa lama kita menjaga sebuah sistem, tetapi pada kemampuan kita menghadapi perubahan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Stoik mengajarkan bahwa nilai sejati tidak terletak pada sistem yang bertahan, melainkan pada cara kita menjaga kejernihan pikiran ketika apa yang kita bangun berubah karena tuntutan zaman. Dengan menerima tantangan adaptasi sebagai sesuatu yang wajar, kita dapat melangkah lebih tenang, tidak takut digantikan, dan tetap memiliki ruang untuk tumbuh dalam dunia yang terus bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering terjebak pada anggapan bahwa segala hal dapat dikendalikan selama kita memberikan perhatian, tenaga, dan komitmen yang cukup. Kita merancang sistem, menyusun aturan, dan mengatur alurnya dengan keyakinan bahwa selama kita menjaga konsistensi, maka hasilnya akan mengikuti kehendak kita. Namun, ketika seseorang baru datang dan mengubah sistem itu dengan keputusan yang sama sekali tidak kita bayangkan, disitulah kita menyadari bahwa kontrol yang kita miliki tidak pernah sebesar yang kita kira. Perasaan kecewa muncul bukan semata karena perubahan itu terjadi, tetapi karena harapan yang kita bangun tentang kendali ternyata hanya ilusi yang kita ciptakan sendiri. Stoicisme menempatkan batas yang jelas antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang berada di luar jangkauan kita. Kita dapat mengendalikan usaha, niat, dan sikap terhadap proses yang kita jalankan. Namun bagaimana orang lain melihat sistem itu? Bagaimana mereka memilih mengubahnya?
atau bagaimana mereka menilai hasil kerja kita. Semua itu berada di luar kendali pribadi. Meski demikian, kita sering mengabaikan batas tersebut. Kita meyakini bahwa selama sebuah sistem telah terbukti berjalan, maka orang baru akan menghargai dan mempertahankannya. Padahal dunia manusia tidak pernah sesederhana itu. Setiap individu membawa kepentingan, sudut pandang, dan cara menilai yang berbeda. Dalam konteks modern, kesalahpahaman tentang kontrol menjadi semakin jelas. Lingkungan kerja yang dinamis membuat keputusan sering bergantung pada perubahan cepat, bukan pada sejarah sistem yang sudah ada. Orang baru yang hadir bisa mengambil langkah yang menurut mereka lebih efisien tanpa mempertimbangkan perjalanan panjang yang kita lalui. Kita merasa seperti kehilangan sesuatu yang telah kita jaga sekian lama, seakan kontribusi kita dikesampingkan begitu saja. Namun jika kita melihatnya melalui kacamata stoik, perubahan tersebut bukan ancaman terhadap harga diri. Perubahan itu hanyalah konsekuensi dari dunia yang terus bergerak, dan kita tidak pernah memiliki kendali atas keputusan yang dibuat oleh orang lain ketika kita terus memaksakan diri untuk mempertahankan kendali di wilayah yang bukan milik kita. Pikiran menjadi semakin tegang. Kita mulai mengaitkan runtuhnya sistem dengan kegagalan pribadi. Padahal yang runtuh hanyalah struktur yang memang bersifat sementara. Yang tetap berada dalam kendali kita adalah cara menerima keadaan tersebut. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan tercipta dari kemampuan untuk membedakan apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dilepas. Kita tidak perlu memaksakan diri menjaga sistem yang telah diubah. Yang perlu kita jaga hanyalah integritas diri saat menghadapi perubahan itu. Ketika kita memahami batas kontrol, kita mulai melihat bahwa tidak ada manfaat dari menempatkan emosi pada sesuatu yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kita tidak lagi merasa tersinggung ketika keputusan baru menggeser apa yang kita bangun, karena kita tahu bahwa keputusan itu berada di luar wilayah tanggung jawab kita. Dengan pemahaman ini, kita menjadi lebih ringan melangkah. Kita dapat tetap memberi kontribusi tanpa terikat pada hasil. Kita dapat terus bekerja tanpa ketakutan akan perubahan. Pada akunia, kesadaran tentang batas kontrol memberi ruang bagi ketenangan, karena kita memahami bahwa bukan dunia yang harus tunduk pada kehendak kita, melainkan kita yang harus mampu berdiri teguh menghadapi pergerakan dunia. Dalam dunia kerja modern, kecepatan telah berubah menjadi standar baru yang menuntut setiap orang untuk terus bergerak tanpa henti. Lingkungan profesional saat ini tidak lagi memberi ruang bagi proses yang panjang atau pertimbangan yang berlarut. Segala sesuatu harus diselesaikan segera, disesuaikan dengan target yang terus berubah, dan dituntut menyatu dengan ritme yang cenderung menekan. Di tengah kondisi seperti ini, sistem yang telah kita bangun dengan kerja keras seringkali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan lama. Begitu orang baru hadir dengan pendekatan yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sistem tersebut dapat tergeser tanpa diperhatikan kedalaman proses yang telah kita lalui. Budaya kerja yang dipenuhi percepatan ini menciptakan kesenjangan antara mereka yang membangun sistem berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dan mereka yang datang dengan sudut pandang yang lebih segar. Orang baru biasanya membawa pemahaman yang dekat dengan tren terbaru, terbiasa dengan teknologi yang muncul, dan memiliki keberanian untuk memotong proses yang dianggap tidak lagi relevan. Di sisi lain, kita yang telah lama membangun sistem memandang perubahan yang terlalu cepat sebagai ancaman terhadap stabilitas. Ketika sistem tersebut diganti begitu saja, kita merasakan ketidakpuasan yang muncul dari anggapan bahwa kontribusi kita tidak lagi dihargai. Stoicisme mengajak kita meninjau ulang persepsi tersebut. Dalam pandangan stoik, perubahan cepat bukan sesuatu yang dapat dihindari. Pergerakan budaya kerja modern hanyalah refleksi dari sifat dunia yang terus berubah. Kita tidak bisa memaksa agar struktur yang kita buat
selalu dipertahankan. Yang bisa kita lakukan adalah menerima kenyataan bahwa sistem apapun memiliki umur yang terbatas. Jika budaya kerja menuntut percepatan, maka struktur yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan akan diganti. Bukan karena sistem lama buruk, tetapi karena waktu menuntut pergeseran. Perasaan tergeser sering muncul karena kita mengaitkan sistem itu dengan identitas pribadi. Kita merasa bahwa setiap perubahan merupakan penilaian terhadap kemampuan kita. Padahal dalam ruang kerja yang serba cepat, keputusan jarang bersifat personal. Kecepatan perubahan membuat setiap individu harus siap menghadapi pembaruan meskipun tidak sesuai harapan. Ketika kita melepas asumsi bahwa perubahan adalah bentuk penolakan, kita mulai melihat bahwa runtuhnya sistem merupakan langkah alami dari perjalanan profesional. Dalam situasi seperti ini, ketenangan batin menjadi penopang utama. Stoicisme menekankan bahwa nilai diri tidak bergantung pada seberapa lama sebuah sistem bertahan, tetapi pada keteguhan sikap saat menghadapi kenyataan. Kita diajak untuk fokus pada kualitas tindakan, bukan hasil akhir. Ketika budaya kerja menuntut perubahan cepat, kita tetap dapat mempertahankan martabat dengan menunjukkan kemampuan beradaptasi, pemahaman, dan ketulusan dalam memberikan kontribusi tanpa keterikatan emosional terhadap struktur lama. Dengan memahami dinamika budaya kerja modern, kita dapat melangkah tanpa membawa beban yang tidak perlu. Kita menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari dunia profesional, bukan ancaman terhadap harga diri. Dengan perspektif ini, kita tetap dapat bekerja dengan tenang, meskipun sistem yang kita bangun digantikan oleh langkah baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Stoicisme memberi kita ruang untuk tetap teguh di tengah percepatan. Dan dari keteguhan itulah nilai sejati diri muncul. Terlepas dari perubahan yang terus berlangsung dalam perjalanan membangun sesuatu, kita sering menanamkan perasaan ke dalam setiap langkah yang kita ambil. Sistem yang kita buat tidak lahir begitu saja. Ia terbentuk dari hasil pemikiran, waktu yang kita sisihkan, pertimbangan panjang, dan pengalaman yang mengarahkan keputusan-keputusan kecil hingga akhirnya menjadi struktur yang utuh. Karena proses itu melewati banyak tahap, secara perlahan kita menautkan sebagian identitas ke dalamnya. Seolah sistem tersebut adalah perpanjangan dari diri sendiri, sebuah bukti bahwa kita telah berupaya dengan sungguh-sungguh. Namun keterikatan ini, meskipun tampak wajar, kerap menjadi sumber kegelisahan ketika perubahan datang dari tangan orang lain. Orang baru yang masuk ke lingkungan kerja, komunitas, atau ruang apapun tempat kita membangun sistem, tidak membawa ikatan emosional yang sama. Mereka melihat struktur tersebut hanya sebagai alat, bukan sebagai karya yang memiliki nilai sentimental. Mereka menilai berdasarkan efektivitas saat ini, bukan sejarah panjang yang membentuknya. Karena itu, perubahan yang mereka lakukan terlihat tajam, tegas, dan seringkali mengganggu. Kita merasa seolah proses panjang yang pernah kita lalui tidak dihargai. Padahal kenyataan sesungguhnya tidak sesederhana itu. Mereka hanya tidak memiliki beban emosional yang kita miliki. Stoicisme mengajarkan bahwa salah satu sumber penderitaan manusia adalah keterikatan terhadap sesuatu yang berada di luar kendali pribadi. Saat kita menautkan identitas pada sistem yang kita bangun, kita menyerahkan sebagian ketenangan kepada sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan sepenuhnya. Ketika sistem tersebut diubah, perasaan terluka muncul, seakan diri pribadi juga ikut dipertanyakan. Dengan melepaskan kepemilikan emosional, kita belajar memisahkan antara diri dan hasil kerja. Sistem itu adalah sesuatu yang kita buat, namun bukan diri kita. Ia hanya sebuah alat yang mungkin bermanfaat pada masa tertentu, lalu berubah seiring waktu. Dalam dunia modern yang bergerak cepat, kemampuan untuk melepaskan keterikatan emosional menjadi penting. Banyak keputusan terjadi tanpa menunggu penjelasan panjang.
Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan yang terus berkembang. Jika kita mempertahankan keterikatan yang kuat, kita akan terlalu mudah tersinggung oleh hal-hal yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk melukai siapapun. Sebaliknya, jika kita melihat perubahan sebagai bagian wajar dari kehidupan profesional, kita tidak akan merasa kehilangan apapun ketika struktur yang kita bangun mengalami revisi atau diganti sepenuhnya. Melepaskan bukan berarti mengabaikan hasil kerja atau menganggapnya tidak berharga. Melepaskan berarti menerima bahwa peran kita adalah memberi kontribusi terbaik, lalu mengizinkan dunia bergerak sesuai arah yang ditentukannya. Kita tetap dapat merasa bangga pada proses yang kita jalani tanpa menuntut agar hasilnya selalu dipertahankan. Dalam pandangan Stoik, nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa kuat ia mempertahankan sesuatu, tetapi oleh kejernihan sikap saat melepas hal yang memang harus dilepas. Ketika kita mampu melangkah tanpa membawa beban emosional yang berlebihan, kita menemukan kebebasan yang jauh lebih stabil dibandingkan kenyamanan semu dari keterikatan pada akhirnya. Melepaskan kepemilikan emosional bukan tentang menyerah, tetapi tentang menempatkan diri pada posisi yang lebih sehat. Kita menerima bahwa perubahan bukan ancaman, melainkan bagian alami dari kehidupan yang terus bergerak. Dengan cara itu, kita tetap teguh meskipun struktur yang kita bangun tidak lagi berdiri seperti dahulu. Kita tetap menjadi diri sendiri lebih tenang, lebih jernih, dan lebih siap menghadapi setiap langkah berikutnya dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Kita sering terjebak dalam pola pikir yang menempatkan posisi sebagai ukuran keberhasilan. Kehadiran orang baru yang dengan cepat menguasai sistem, memperbaikinya, atau bahkan menggantinya sering dianggap sebagai ancaman. Kita merasa seperti tersingkir dari panggung yang sebelumnya kita isi dengan usaha, dedikasi, dan ketekunan. Namun anggapan bahwa kemajuan hanya dimiliki oleh mereka yang menjadi yang pertama adalah kesalahpahaman yang sangat menekan batin. Stoicisme mengajarkan bahwa kemajuan tidak diukur dari siapa yang tiba lebih awal, tetapi dari bagaimana seseorang terus bertumbuh meskipun posisinya berubah. Kita sering lupa bahwa dunia tidak bergerak mengikuti urutan yang kita inginkan. Ada individu yang belajar lebih cepat, mengakses informasi lebih mudah, dan mengadopsi teknologi baru dengan kecepatan yang mungkin tidak sesuai dengan ritme kita. Ketika mereka datang dan menawarkan sesuatu yang tampak lebih efisien, kita merasa seolah pengalaman panjang kita kehilangan nilainya. Padahal, pengalaman bukanlah benda yang bisa direbut. Pengalaman adalah kedalaman pemahaman yang tidak dapat dibongkar oleh kedatangan siapapun. Dari sudut pandang Stoik, kemajuan sejati bukan tentang pencapaian yang terlihat oleh orang lain. Kemajuan adalah proses internal. Ia berkembang melalui ketabahan, ketenangan, saat menghadapi perubahan, serta kemampuan menilai diri tanpa bergantung pada pengakuan eksternal. Ketika orang baru menggantikan sistem kita, bukan berarti mereka lebih baik atau lebih unggul. Mereka hanya hadir pada waktu yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda pula. Dunia modern mengajarkan bahwa setiap orang bergerak pada jalur masing-masing tanpa pola tetap yang dapat dijadikan patokan umum. Seringkali kita memaksakan diri berada di garis terdepan agar dianggap relevan. Kita menempatkan diri dalam tekanan untuk mempertahankan sesuatu yang mungkin tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Tekanan ini membuat kita sulit menerima kenyataan bahwa kadang kemajuan seseorang bukan diukur dari seberapa besar ia mempertahankan hasil kerjanya, tetapi dari seberapa tenang ia menghadapi perubahan. Ketika kita membebaskan diri dari obsesi menjadi yang pertama, kita mulai melihat bahwa pergeseran sistem bukan akhir dari perjalanan dalam dunia kerja yang bergerak cepat. Siapa yang memulai tidak selalu menentukan
siapa yang akan bertahan. Ada kalanya seseorang yang datang belakangan membawa perspektif yang menambah nilai. Ada kalanya sistem lama perlu diganti, bukan karena salah, tetapi karena kebutuhan telah berubah. Bila kita terus mengukur keberhasilan dari siapa yang memegang posisi awal, kita akan mengabaikan nilai terbesar yang sebenarnya kita miliki. Kemampuan untuk terus tumbuh tanpa dibandingkan dengan siapapun. Stoicisme menawarkan kebijaksanaan yang menenangkan. Kita diajak melihat diri sebagai bagian dari aliran kehidupan yang terus bergerak, bukan sebagai penjaga posisi yang harus dipertahankan. Ketika sistem yang kita bangun diganti, kita tidak kehilangan makna. Kita hanya memasuki tahap baru di mana kita belajar kembali, beradaptasi, dan memperluas cakrawala. Dengan memahami hal ini, kita tidak lagi merasa perlu bersaing untuk menjadi yang pertama. Kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri sendiri pada setiap langkah perjalanan. Melalui sikap itu, kemajuan menjadi sesuatu yang tidak dapat dicabut oleh kehadiran siapapun dalam perjalanan hidup. Kita sering menganggap sistem yang telah kita bangun sebagai fondasi yang tidak boleh diganggu. Kita meyakini bahwa struktur yang terbentuk melalui pengalaman panjang dan berbagai pertimbangan matang sudah mencapai bentuk terbaiknya. Namun kehidupan modern menunjukkan kenyataan yang berbeda. Ada kalanya sistem yang kita susun dengan penuh kecermatan harus runtuh, diganti, atau dilewati oleh orang yang baru datang membawa ide lain. Situasi ini sering menimbulkan perasaan kehilangan, seakan sesuatu yang kita jaga sekian lama hilang begitu saja. Padahal, bila dilihat melalui sudut pandang stoik, keruntuhan itu bukan akhir, melainkan ruang kosong yang justru diperlukan agar sesuatu yang lebih sesuai dapat tumbuh. Rasa keberatan terhadap perubahan muncul karena kita terlalu melekat pada bentuk lama. Kita mengira apa yang kita bangun sudah final, padahal dunia tidak pernah berhenti bergerak. Apa yang efektif di masa lalu belum tentu mampu memenuhi tuntutan saat ini. Orang baru sering membawa perspektif yang belum terpikirkan sebelumnya, menawarkan cara yang tampak asing namun justru lebih relevan. Momen inilah yang sering disalahartikan sebagai penghapusan nilai masa lalu, padahal mereka hanya membuka ruang untuk sebuah struktur yang lebih tepat bagi kebutuhan saat ini. Stoicisme mengajarkan bahwa ruang kosong bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ruang itu diperlukan agar kita bisa melihat diri dengan lebih jernih. Ketika sistem lama runtuh, kita dipaksa untuk kembali ke dasar, mengevaluasi dan memahami bahwa setiap pencapaian memiliki batas waktu. Ruang kosong memberi kesempatan untuk menata ulang arah. Dengan menerima ruang itu, kita tidak terjebak dalam keinginan mempertahankan bentuk lama yang mungkin sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman dalam kehidupan profesional yang berpacu dengan perubahan. Keberanian untuk memberi ruang kosong merupakan wujud kedewasaan. Kita tidak menghambat pembaruan hanya karena takut kehilangan identitas. Kita tidak menahan aliran yang seharusnya bergerak. Sebaliknya, kita menjadi bagian dari proses pembaharuan itu. Kita menyadari bahwa setiap sistem betapapun baiknya akan sampai pada titik di mana ia perlu diperbarui atau diganti. Ketika kita memahami hal ini, kita tidak lagi memandang perubahan sebagai penghancuran, tetapi sebagai kesempatan untuk melanjutkan perjalanan pada arah yang lebih luas. Ruang kosong juga memberi kesempatan untuk menyadari nilai diri yang sesungguhnya. Ketika sistem yang kita bangun diganti, kita belajar bahwa nilai pribadi tidak pernah melekat pada struktur tersebut. Nilai diri terletak pada cara kita menghadapi perubahan, sikap yang kita tunjukkan, serta kemampuan untuk merangkul kenyataan tanpa kehilangan ketenangan. Ruang kosong memaksa kita untuk mengandalkan kekuatan internal, bukan bergantung pada bentuk luar yang suatu saat akan berubah. Pada akhirnya, ruang kosong bukan kekalahan. Ia adalah bagian dari proses panjang
yang mempersiapkan kita untuk melangkah lebih jauh. Dunia tidak menuntut kita mempertahankan setiap sistem selamanya. Dunia mengajak kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan membuka diri terhadap yang baru. Dengan menerima ruang kosong sebagai bagian alami dari kehidupan, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dan mendapatkan perspektif yang lebih luas. Dalam sikap itulah ketabahan yang diajarkan stoisisme menemukan tempatnya, membiarkan yang lama pergi, memberi ruang bagi yang baru, dan tetap melangkah dengan ketenangan yang tidak dapat digoyahkan oleh perubahan. Dalam kehidupan modern yang bergerak cepat, kita sering terjebak pada ekspektasi bahwa setiap orang akan memahami sistem yang kita bangun dengan tingkat ketelitian yang sama. Kita berharap mereka mampu mengikuti alurnya, menghargai proses di baliknya, dan menjaga struktur yang telah kita susun dengan kesungguhan. Namun kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Orang baru yang masuk ke dalam lingkungan tertentu kadang melakukan perubahan tanpa memahami latar belakang sistem tersebut. Mereka mungkin mengabaikan hal-hal penting, membuat keputusan tergesa, atau melakukan kekeliruan yang menyebabkan bagian tertentu runtuh. Ketika hal itu terjadi, kita cenderung merasa bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian. Padahal bisa jadi itu hanyalah cerminan dari ketidaksempurnaan manusia. Dalam pandangan stoik, manusia tidak pernah bisa sepenuhnya bebas dari kesalahan. Setiap orang membawa keterbatasan, baik dari sisi pengalaman, pemahaman, maupun kepekaan terhadap konteks yang ada. Kita sering lupa bahwa diri sendiri pun pernah berada di tahap awal yang sama, penuh dengan kekurangan yang tidak selalu terlihat jelas. Namun ketika seseorang baru merusak sistem yang kita bangun, kita menilai kesalahan itu jauh lebih keras daripada kesalahan yang pernah kita lakukan sendiri. Kita terluka oleh tindakan yang mungkin sebenarnya tidak dimaksudkan untuk merusak. Mereka hanya bergerak berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki pada saat itu. Stoisisme mengingatkan bahwa mengharapkan kesempurnaan dari orang lain hanya akan menimbulkan kecewa. Dunia nyata tidak diisi oleh individu yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Dunia diisi oleh orang-orang yang terus belajar, mengambil keputusan, dan kadang salah langkah. Dalam penerimaan terhadap ketidaksempurnaan manusia, kita mendapatkan ruang untuk memahami bahwa perubahan atau kerusakan yang terjadi pada sistem bukan semata akibat niat buruk, melainkan bagian dari proses manusia yang sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ketika kita melihat kesalahan sebagai sesuatu yang wajar, bukan ancaman, kita dapat meresponsnya dengan lebih tenang. Kita tidak lagi menganggap perubahan yang tidak sesuai sebagai penghinaan terhadap kerja keras. Kita tidak memandang orang baru sebagai lawan, tetapi sebagai seseorang yang masih mencari pijakan. Dengan cara pandang ini, kita mampu memisahkan antara sistem yang rusak dan relasi antar manusia. Kita belajar untuk menangani masalah dengan kejernihan, bukan dengan emosi yang tidak terarah. Memahami ketidaksempurnaan juga berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki kapasitas belajar yang berbeda. Ada yang cepat memahami struktur tertentu, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada yang peka terhadap detail, ada pula yang harus melalui beberapa kegagalan dahulu sebelum memahami pola. Bila kita menanggapi perbedaan ini dengan kemarahan, kita hanya akan menambah beban dalam diri. Sebaliknya, bila kita memilih sikap tenang, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk melihat situasi dengan lebih luas. Pada ekornya, menerima ketidaksempurnaan manusia bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan batin. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap perubahan yang tidak sesuai keinginan. Kita tidak menghakimi dengan tergesa. Kita memberi ruang bagi proses, menyadari bahwa setiap orang berusaha semampunya dalam kondisi yang mereka pahami. Dengan menerima hal ini, kita tidak hanya menjaga hubungan dengan orang lain, tetapi juga menjaga ketenangan diri sendiri. Stoisisme mengajak kita
untuk melihat dunia sebagaimana adanya dunia yang diisi oleh manusia dengan segala kelemahannya dan tetap melangkah tanpa kehilangan kejelasan sikap dalam dinamika kehidupan modern. Setiap sistem yang kita bangun tampak seperti fondasi yang kokoh. Kita mencurahkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk menyusunnya agar semua berjalan teratur. Namun sebesar apapun upaya yang kita lakukan, sistem tersebut tidak pernah sepenuhnya aman dari perubahan. Dunia saat ini bergerak terlalu cepat. Teknologi berkembang melampaui perkiraan, dan pola pikir manusia mengalami pergeseran dalam waktu singkat. Dalam situasi seperti itu, ketidakpastian bukan lagi pengecualian, melainkan bagian yang melekat pada setiap proses. Disinilah ketahanan mental menjadi kemampuan yang sangat diperlukan. Ada saat ketika seseorang baru memasuki lingkup kerja atau kehidupan sosial kita dan melakukan perubahan yang mengganggu keseimbangan yang telah kita ciptakan. Tindakan sederhana yang mereka lakukan kadang dapat meruntuhkan bagian penting dari sistem yang kita anggap stabil. Ketika hal itu terjadi, dorongan awal yang muncul adalah penolakan. Kita merasa tidak nyaman, bahkan marah, karena struktur yang kita bangun seolah kehilangan makna. Namun bila kita hanya terpaku pada reaksi emosional, kita akan terjebak dalam lingkaran frustrasi yang melelahkan. Stoicisme mengajarkan bahwa ketahanan mental tidak dibangun dari keinginan untuk mengendalikan dunia luar, tetapi dari kemampuan mengendalikan sikap batin. Kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain, keputusan baru yang diambil organisasi, atau perubahan lingkungan yang terjadi mendadak. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana pikiran menafsirkan keadaan tersebut. Ketika sistem yang telah dirancang berubah akibat intervensi orang lain, ketahanan mental membantu kita melihat situasi dengan perspektif lebih tenang. Kita menerima kenyataan bahwa perubahan merupakan bagian tak terelakkan dari kehidupan, bukan bentuk ancaman pribadi terhadap eksistensi atau kemampuan kita. Dengan ketahanan mental, kita mulai memahami bahwa setiap sistem, seberapa kuat pun, memiliki titik lemah. Dunia modern yang sangat kompetitif membuat banyak orang baru masuk dengan ide berbeda, pendekatan baru, atau motivasi yang tidak selalu selaras dengan kita. Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ketahanan mental mengarahkan kita untuk melihat perubahan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi ulang sistem. Apakah struktur tersebut terlalu kaku? Apakah kita terlalu melekat pada cara lama? Apakah ada ruang untuk penyempurnaan? Pikiran yang stabil memungkinkan kita menemukan kemungkinan baru di tengah ketidakpastian. Di sisi lain, ketahanan mental juga membantu kita menjaga kewarasan ketika perubahan tidak dapat diperbaiki segera. Ada fase ketika kita harus menerima bahwa beberapa bagian dari sistem lama tidak dapat diselamatkan. Ada bagian yang perlu dibangun ulang dari awal. Keadaan ini bisa melelahkan bila kita hanya memikirkan kerugian yang terjadi. Namun bila kita mengalihkan fokus pada langkah selanjutnya, kita menyadari bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kita bisa menyusun ulang pondasi dengan pengetahuan baru, pengalaman yang lebih matang, serta pemahaman yang lebih luas tentang dinamika manusia. Ketahanan mental bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap rasional, tetap jernih, dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang kita pilih meski dunia terus berubah. Ia adalah ruang batin, tempat kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dan menata ulang cara berpikir sebelum melangkah dalam konteks sistem yang mudah dihancurkan oleh orang baru. Ketahanan mental menjadi pelindung agar kita tidak terseret arus kekecewaan pada akhirnya. Ketahanan mental membantu kita memahami bahwa yang terpenting bukan mempertahankan sistem lama dengan segala cara, melainkan mempertahankan kejernihan pikiran. Dengan sikap tersebut, kita tidak hanya mampu melewati guncangan yang muncul,
tetapi juga memiliki ruang untuk tumbuh. Dunia mungkin berubah tanpa menunggu kita, tetapi dengan ketahanan mental, kita siap menghadapi setiap perubahan dengan ketegasan batin dan keteduhan sikap.